dia adalah ikon hari pers nasional setiap tahun. Dan penghargaan yang diberikan untuk teman-teman yang meraih gelar juara juga lumayan. Tentu akan terus kita tingkatkan ya, tapi sudah lumayan. Kemudian awards-nya kita sematkan kepada mereka pada acara puncak Hari Pers Nasional, dan itu biasanya di hadapan Presiden. Kalau kali ini mungkin juga di hadapan Presiden, karena mungkin kalau Presiden di istana, teman-teman nanti di sini ya, karena ini webinar ya. Tapi itulah sekilas bagaimana besarnya posisi Adi Negoro sebagai lomba karya jurnalistik. Dan penghargaan Adi Negoro ini diberikan tiap tahun kepada insan pers. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk merangsang wartawan yang lain juga turut serta untuk mengambil bagian. Kita harus tahu dunia jurnalistik sekarang ini harus terus kita improve supaya jangan sampai ketinggalan dengan medsos. Dengan karya-karya jurnalistik Adi Negoro itu bukan apa-apa. Medsos itu sebenarnya sampah. Yang dibandingkan dengan karya jurnalistik Adi Negoro, karya-karya berita-berita di medsos itu kelasnya jadi sampah. Begitu hebatnya karya jurnalistik Adi Negoro. Kemudian Adi Negoro ini sebenarnya kenapa sih kok diberikan penghargaan Adi Negoro, namanya apa gitu ya? Saya kira tidak semua, juga mungkin pemenangnya juga belum paham. Nah, kalau dia nanti udah paham, jadi merasakan betul bahwa ini memang penghargaan yang bagus ya. Jadi ini kita mengingatkan Pak Adi Negoro adalah seorang wartawan yang mengalami zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Adi Negoro bersama Dr. Supomo memimpin majalah Mimbar Indonesia. Kemudian memimpin Yayasan Pers Biro Indonesia. Jamaluddin Adi Negoro, terkadang dieja Adi Negoro gelar Datuk Marajo Sultan. Kalau udah Datuk, ya Anda kan membayangkan memang beliau adalah lahir di Talawi ya, di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus tahun 1904. Meninggal di Jakarta 8 Januari tahun 1967 pada usia 62 tahun. Dia adalah sastrawan dan wartawan kawakan Indonesia. Itu harus dicatat. Karena itu namanya patut kita terus abadikan dalam bentuk penguat. Dia berpendidikan Stovia pada tahun 1918 sampai 1925 dan pernah memperdalam pengetahuan mengenai jurnalistik, geografi, kartografi, dan geopolitik di Jerman dan Belanda tahun 1926 sampai 1930. Saya kira saya sudah memberi gambaran yang jelas ya mengenai Adi Negoro ini. Saya akhirnya mengucapkan selamat kepada para pemenang 6 kategori ini. Penghargaan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat Anda juga dan semua wartawan untuk berkarya lebih baik lagi. Demikian saya kira. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Atal, Ketua Umum DWI kita. Bapak Ibu sekalian, marilah kita saksikan, inilah pemenang jurnalistik Adi Negoro tahun 2020.
sekalian, kita sudah menyaksikan para pemenang dari 6 kategori Anugerah Jurnalistik Adinegoro tahun 2020. Baik, untuk mempersingkat waktu dan kita pasti Bapak Ibu sekalian ingin berdiskusi atau melihat sejauh mana sih karya-karya para pemenang ini. Untuk itu kita memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi diskusi. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Jimmy Silalahi untuk memimpin ini sampai tuntas. Terima kasih. Monggo, Pak Jimmy. Terima kasih untuk senior saya Pak Slamet Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan juga semangat untuk kita semua. Izinkan saya Jimmy Silalahi dari lokasi yang indah saat ini di Candi Bentar, Ancol, Jakarta. Kami mempersembahkan inilah webinar Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020. Terima kasih. Kami ucapkan kepada semuanya kita. Ada Pak Ketua Umum PWI di sini, Pak Atal. Sehat Pak Atal? Alhamdulillah sehat. Pak Atal yang selalu semangat dan tentu saja modis. Ini salah satu yang saya suka dari beliau. Ya. Kemudian ada juga para dewan juri, senior-senior yang saya hormati, terkhusus ini para pemenang-pemenang kita ya untuk Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020. Jadi saya ingin menyampaikan dulu nih bahwa saat ini ya saya ingin mengkategorikan ada 3 yang hebat sebenarnya dalam momen ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang pertama yang hebat itu adalah para wartawan, jurnalis-jurnalis kita. Karena seperti tadi kata Pak Ketua Umum, di musim pandemi seperti ini, tidaklah mudah untuk menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang berkualitas. Dengan segala tantangan, kerumitan, ya, problematika yang ditemui di lapangan, tentu saja ketika para wartawan, ya, jurnalis-jurnalis kita ini bisa menghasilkan karya jurnalistik dan tentu saja bisa memenangkan Anugerah Jurnalistik Adinegoro ini yang luar biasa, ini hebat. Itu hebat yang pertama. Hebat yang kedua adalah ketika mereka ini dinilai oleh para juri-juri yang memiliki latar belakang yang luar biasa. Inilah juri-juri hebat kita. Dan yang ketiga tentu saja, ya ini juga spesial ya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa semua kita peserta baik yang hadir di lokasi acara ini, di Candi Bentar ini, dan juga yang mengikuti webinar kita kali ini melalui fasilitas Zoom, ya, dimanapun Anda saat ini, atau mungkin juga yang mengikuti melalui saluran media sosial, ya, kami ingin menyampaikan bahwa Anda semua hebat, karena ketika Anda menyaksikan orang-orang hebat, maka Anda sebenarnya terkategori orang yang hebat semuanya. Terima kasih untuk kehadiran dan seluruh peserta yang mengikuti webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa kita memiliki 6 kategori, ya, dari media cetak, kemudian foto, karikatur, selanjutnya ada dari media cyber, media radio, dan juga televisi. Nah, untuk sesi yang pertama ini, saya ingin memperkenalkan untuk media cetak yang menjadi pemenang untuk kategori media cetak di Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020 adalah Devi Ernest bersama dengan tim dari majalah Tempo. Kita saksikan bersama. Ini dia, bisa kita lihat Devi Ernest dari Tempo. Kemudian untuk kategori foto dimenangkan oleh Toto Wijayanto bersama dengan tim dari Kompas. Ya, ini dia. Dan yang ketiga, untuk sesi pertama ini adalah untuk kategori karikatur yang dimenangkan oleh Muhammad
Syarifuddin Ifud dari Indopos. Ya, kami mengucapkan selamat kepada 3 pemenang. Nanti di sesi kedua kita akan mengumumkan untuk pemenang dari kategori cyber, radio, dan juga media televisi. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat langsung presentasi ya yang akan dihadirkan oleh pemenang dari kategori media cetak, Devi Ernest dari majalah Tempo. Kami berikan waktu 5 menit untuk Devi menyampaikan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami majalah Tempo. Di sini kebetulan saya sebagai pemimpin proyek dari liputan Jalan Pedang dari Kampung. Karena di sini saya tidak sendiri, saya bersama kawan-kawan dan juga kawan-kawan dari koresponden juga menulis laporan mengenai Jalan Pedang dari Kampung. Kurang. Sekarang dengar? Oke. Ya, terima kasih atas waktunya di ruangan yang lumayan cukup dingin ini. Ya, sebenarnya Tempo sejak awal memang kerap memberikan perhatian juga terkait dengan isu toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Jadi sebenarnya liputan ini juga kami mencoba lah untuk menuangkan bagaimana juga ternyata di daerah-daerah di kampung-kampung yang bahkan mungkin belum tidak tahu gitu ya, itu masih masih banyak gitu ya dai-dai yang memang menyuarakan toleransi. Di tengah kita tahu keadaan sekarang intoleransi itu begitu marak, bahkan disuarakan oleh pemuka agama gitu. Jadi kemudian kami memutuskan untuk redaksi memutuskan untuk kita bikin liputan ini untuk mencari keberadaan mereka, lalu kami bekerja sama juga berdiskusi dengan seperti Muhammadiyah, NU, juga aktivis dan lainnya untuk mendapatkan nama-nama masukan gitu, dari di daerah itu. Jadi selama beberapa bulan kami mencari siapa-siapa saja yang kemudian bisa layak dituliskan tanpa itu sebenarnya mengucilkan mungkin di luar sana itu masih banyak dai-dai maupun pengajar pesantren lainnya yang mungkin tidak terjamah oleh radar kami. Tapi ini kami mencoba menulis 6 orang ini agar bisa memberikan gambaran juga gitu. Masih ada loh mereka yang benar-benar konsisten menyuarakan toleransi di kampung ini. Karena mungkin ada juga pada saat dalam perjalanan gitu ya, proses seleksi itu ternyata dia tidak konsisten gitu, atau itu hanya berjalan beberapa bulan saja dan kemudian gugur lah kandidat-kandidat itu. Seperti itu. Ya mungkin juga tantangannya sendiri ya untuk liputan ini, karena kita harus ke lapangan mewawancarai mereka di tengah pandemi. Jadi ada juga kawan koresponden kita yang kesulitan gitu pada saat masuk ke Kalimantan, karena itu pada saat itu zona merah, nggak boleh ada pergerakan dulu. Jadi tapi ya cukup menunggu dulu gitu untuk bisa kemudian masuk dan mewawancarai tokoh desa Kalimantan ini. Itu sih dulu untuk sementara gambaran terkait dengan bagaimana proses liputan dari Jalan Pedang dari Kampung ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Devi Ernest
beserta dengan tim ya, Mbak ya. Kemarin sudah berhasil untuk meraih kategori media cetak ya di Anugerah Jurnalistik Hadinegoro Jalan Pedang Dai Kampung, dan tadi sudah diceritakan oleh Mbak Devi, menarik sekali. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kadang saya merasa iri juga ya, kenapa ya seandainya saya masih bisa liputan ini seperti teman-teman kita ini, supaya bisa juga ikut lomba ya Bapak sekalian. Tapi yang jelas ini luar biasa sekali lagi dalam situasi dan tantangan yang ada di musim pandemi ini. Devi, Ernest, dan teman-teman itu sudah berhasil membuktikan bahwa kualitas karya jurnalistik khususnya untuk di media cetak dari judul Jalan Pedang Dai Kampung ini, inilah yang memang akhirnya terpilih menjadi pemenang di kategori media cetak. Selamat sekali lagi untuk Devi, Ernest, dan teman-teman dari majalah Tempo. Ya, sukses tetap berkarya untuk kedepannya. Nanti kalau sudah mendapatkan predikat ini, siapa tahu nanti tingkatannya lebih tinggi lagi ya. Amin. Kita doakan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita akan persilakan untuk kategori pemenang foto ya. Ya, ini Saudara Toto Wijayanto bersama dengan tim dari Kompas untuk bisa menceritakan, ya, mempresentasikan apa yang terkait dengan karya yang sudah dimenangkan kali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya mewakili Kompas mengucapkan banyak terima kasih atas terpilihnya foto ini sebagai peraih penghargaan. Jadi gini, selama mulai dari pandemi berlangsung itu, harian Kompas mewajibkan seluruh wartawannya untuk waspada dalam menyebut pandemi ini. Jadi Kompas dalam tanda kutip tidak mengharuskan wartawannya untuk menguasai ke lapangan, dan mewajibkan wartawan ke lapangan kalau memang dia nggak siap secara mental dan secara fisik. Jadi benar-benar kita wartawan itu diharuskan untuk menata hati dulu. Sebelum ke lapangan kita harus menata hati dulu, karena waktu awal kan kita masih dalam belum tahu seperti apa ini virus ini ya. Jadi kita disuruh mempersiapkan seperti APD-nya dulu dari kepala sampai kaki itu kita harus ada dulu, harus siap. Jadi seperti itu dari SOP-nya Kompas. Makanya itu ketika dari awal Maret mulai pandemi, saya sebagai selaku pewarta foto baru pertama kali ke pemakaman itu baru sekitar bulan April, itu yang pertama kali ke April. Setelah saya memantapkan hati untuk meliput, saya baru berani ke makam itu pertengahan April. Itu pertama. Dari diskusi atau wawancara dengan penjaga kubur, ternyata mereka itu bekerja sampai tengah malam untuk memakamkan jenazah-jenazah COVID yang sangat setiap hari selalu datang itu. Waktu itu di sana itu sekitar 20 sampai 25 jenazah dimakamkan di Pondok Rangon setiap hari di sekitar bulan April. Sebelumnya ini kan kata pemerintah kami, pandemi COVID ini kan nggak terulang, maksudnya nggak ada setiap saat gitu. Jadi sebisa mungkin kita para wartawan itu harus bisa meliputnya untuk mengamankan rumah ini, tapi ya dengan syarat harus dalam protokol kesehatan yang benar-benar terjaga. Jadi waktu itu fotografer Kompas bergantian ya, maksudnya secara teratur atau pas ada momen-momen tertentu mengunjungi TPU atau rumah sakit. Nah, pas waktu itu menjelang diprediksi pada hari Minggu itu warga yang terkena COVID itu
mencapai 100.000 jiwa pada hari tanggal 27 Juli itu. Maka dari tadi saya sudah laporan ke editor, bahwa saya rencana sore ini mau motret pintu penerangan untuk apa? Untuk sebagai ilustrasi tercapainya 100.000 warga yang positif COVID setelah kita sama juga saya. Terus saya merasakan diri. Saya sampai di makam itu sekitar sore lah. Setelah itu saya sudah di makam. Sambil nunggu pergantian hari, saya motret untuk apa ada dua jenazah di makam. Itu untuk mengantisipasi kalau ternyata pas sore hari menjelang malam itu ternyata nggak ada yang di makam. Jadi saya ngejar bukan menyala aja. Tapi ternyata pas hari itu ada pas pergantian waktu, pergantian sore menjelang malam itu pas ada satu jenazah yang dimakamkan. Itu ya saya momennya tepat itu dari turun dari mobil sampai di kemudian sekitar 5 menit aja, nggak ada semacam apa ya ritual sebelum dimakamkan nggak ada. Jadi jenazah datang, petugas berhasmat itu 4 orang masih mengangkut ke dalam liang. Setelah sebelum ditutup dengan tanah dianggarin udah selesai. Jadi kita benar-benar nggak sempat ganti lensa, tinggal lensa fix 24 mm. Saya foto aja itu selama proses itu. Karena saya sendirian dan keadaan sepi ya, nggak ada orang, maksudnya sedikit orangnya, jadi saya bisa agak leluasa menjaga jarak dan mencari yang terbaik. Seperti itu aja yang saya sampaikan, yang bisa saya sebagai awalan untuk di sini. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bung Toto Wijayanto bersama dengan tim. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan Bung Toto, memang tidak gampang ya. Kalau kata orang, pemakaman itu adalah komplek rumah masa depan. Kadang-kadang bisa hanyut juga ya. Jadi memang tidak gampang untuk melakukan peliputan ini dan kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini. Dan sangatlah pantas, sangatlah wajar apabila mereka teman-teman dari tim Bung Toto bersama dengan Kompas meraih anugerah untuk kategori foto. Ya, sekali lagi selamat Bung Toto. Mudah-mudahan kedepannya tetap bisa lebih berkarya lagi, lebih berkualitas lagi, dan jangan sampai kapok ya untuk masuk ke wilayah komplek masa depan itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi kami juga ingin menyapa selanjutnya kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir. Ini jumlahnya banyak ya, semakin tambah menit, semakin tambah ini saya perhatikan sudah berapa ratus ini? Wah, luar biasa. Terima kasih bagi semua yang sudah hadir secara virtual. Kami sangat mengapresiasi dan tentu saja atas semua waktu yang Anda berikan. Terima kasih, Anda orang hebat karena Anda menyaksikan orang-orang hebat yang ada di sini. Baik. Kita akan lanjut untuk kategori pemenang karikatur Anugerah Jurnalistik Adi Negoro. Saudara Muhammad Syarifuddin Ifut dari Indopos. Silakan untuk memberikan pemaparannya selama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bilang bahwa menunggu itu adalah hal yang sangat menjengukkan. Namun untuk satu hal yang ini saya menunggu dengan sabar, yaitu untuk meraih penghargaan Adi Negoro. Luar biasa ya. Dan terima kasih kepada PWI yang setiap tahun menyelenggarakan penghargaan Adi Negoro ini. Dan terus terang ini menjadi salah satu cita-cita dari teman-teman khususnya para kartunis. Pencapaian ini menjadi tolak ukur karya seseorang, walaupun kadang kita melihat kok yang menang seperti itu aja ya. Nah, mungkin melihat karya saya juga orang bilang, kok bisa menang karya cuma seperti itu aja. Nah, inilah perlunya pengetahuan tentang bagaimana sebuah proses karikatur ketika dalam pembuatannya. Pada kesempatan ini, karena saya tidak terlalu pandai berbicara, maka saya menyiapkan sebuah makalah. Ini kalau saya bacakan bisa 1 jam kayaknya. Karena diberi waktu cukup 5 menit, ya saya singkat. Makalah ini berjudul Karikatur,
berteriak dalam bisikan. Judul yang puitis ini saya sadur dari buku 50 tahun Kompasikom karya almarhum D.M. Sudarta yang merupakan salah satu legendaris kartunis di Indonesia. Beliau bekerja di koran Kompas sampai akhir hayatnya. Karikatur bagi masyarakat tentunya sudah tidak asing. Karikatur sendiri adalah bagian dari kartun. Perlu kita ketahui, di dalam kartun masih ada lagi yang namanya kartun gag atau kartun tunggal satu panel. Kemudian ada kartun strip, kartun yang terdiri dari beberapa panel. Kemudian ada kartun komik atau komik humor. Saya mengawali menjadi bekerja di media sebagai seorang freelance untuk membuat kartun gag. Saya masih ingat, honor pertama kali saya adalah 2.500 dari koran Suara Merdeka di Jawa Tengah. Dan itulah perjalanan yang mungkin saya tidak menyangka ketika saya lakukan dengan ketekunan dan melihat peluang-peluang yang ada, bahwa menjadi seorang kartunis ternyata peluangnya terbuka menjadi seorang insan yang kreatif di dunia kreatif. Kemudian karikatur yang hadir di setiap surat kabar atau majalah kita. Karikatur yang hadir di setiap surat kabar dan majalah kita bukan hanya tradisi, melainkan juga sebuah kelengkapan. Sebagaimana pers mempunyai fungsi dan peran sosial untuk menyampaikan informasi dan komentar serta opini ke publik. Biasanya ada yang disebut dengan tajuk rencana atau editorial. Selain itu, tak kalah penting, adanya hadir karikatur di ruang opini. Bisa dikatakan karikatur adalah versi lain dari tajuk rencana, yakni versi jurnalistik lewat gambar yang bertemakan keadaan sosial politik dan bermuatan humor yang disebut dengan editorial kartun. Saya beruntung ketika bergabung di Kompas sejak di Indopers sejak tahun 2010, merasa diuntungkan. Karena kenapa? Penempatan gambar karikatur saya ditaruh di halaman 1. Dan itu sebuah ketidakumuman. Biasanya karikatur kalau di media massa itu berada di halaman dalam. Nah, ternyata ketika hal itu dilakukan oleh pihak manajemen dari Indopos, ternyata itu ada dampaknya. Ketika karikatur dipajang, orang akan langsung melihat gambar karikatur yang cukup besar di halaman depan, dan dari survei pemasaran mengatakan bahwa gambar karikatur yang ditaruh di halaman depan ternyata berdampak pada oplah koran yang naik pada saat itu. Dan ini cukup mengembirakan, artinya sebuah gambar kartun yang kadang orang menganggap itu hanya sebagai lelucon, ternyata juga mempunyai nilai lebih dalam ekonomi. Selanjutnya, dalam pembuatan karikatur, ada resep kartun, yaitu sebuah ide. Berburu ide atau mengembangkan gagasan butuh sebuah kreativitas. Kreativitas tidak cukup dari hasil pendidikan formal, tapi lingkungan sekeliling juga banyak membantu untuk menemukan ide atau gagasan. Karikatur menuntut kadar sense of humor dari sang kartunis, sementara kadar kepekaan rasa humor setiap orang berbeda-beda. Salah satu yang penting yang menjadi catatan saya ketika bekerja di media adalah bahwa dalam mencari ide kartun atau karikatur, seorang karikaturis dituntut untuk melihat rambu-rambu kode etik jurnalistik yang ada. Seperti kita tahu yang disampaikan bahwa sekarang begitu banyak muncul kartun-kartun atau karikatur di medsos yang menurut saya sudah kebablasan. Dan ini ketika saya melihatnya, saya sampai sedih melihat begitu mereka membuat karikatur yang tanpa ada aturan sama sekali. Bahkan menurut saya itu melanggar agama. Nah, disinilah pentingnya ketika seorang bekerja di media, dia harus mengetahui jurnalistik atau etik jurnalistik. Di antara salah satunya adalah masalah tentang SARA. Kita masih ingat, ternyata masalah SARA ini juga tidak hanya ada di Indonesia, ternyata juga ada di belahan negara lain. Peristiwa brutal terhadap awak media Charlie Hebdo
Charlie Hebdo yang terjadi pada tahun 2015 di Paris. 2 orang meninggal, termasuk diantaranya adalah karikaturis, dan ternyata itu adalah masalah SARA. Yang terakhir, saya singkat lagi untuk uraian ini, yaitu sebuah pertanyaan. Karikatur di media cetak saat ini apakah masih relevan? Dan jawaban saya adalah masih. Alasannya tentu ada, yaitu yang pertama, sampai kapanpun orang masih suka dengan hal yang berbau humor. Kemudian karikatur adalah jurnalistik yang dibalut dengan humor yang kental. Kedua, karikatur yang muncul di media cetak bisa dipertanggungjawabkan karyanya apabila ada masalah dalam gambar tersebut. Dan yang terakhir, yang penting, fungsi kontrol sosial media melalui karikatur masih diperlukan untuk bergerak sosial, mewakili suara rakyat. Tidak harus bersuara lantang, namun cukup dengan bisikan yang bisa membandingkan ketidakadilan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih plus untuk Muhammad Syaifuddin Tiput ya dari Indopos. Selamat sekali lagi, Bung. Kalau ngomong soal karikatur memang menarik. Ibu saya umurnya 81 tahun, sampai sekarang masih penikmat koran, membaca koran. Dan ternyata salah satu yang ditunggu oleh ibu saya itu adalah karikatur. Ya, jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh saudara Syaifuddin, memang ini penting sekali ya. Tapi memang sense of humor itu yang menarik ya, Bung. Artinya kalau memang itu tidak muncul, memang agak susah ya untuk bisa menggambarkan satu peristiwa sesuai dengan apa yang ada dalam benak si karikaturis. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan pada waktu tanggal 28 Maret ya, Bung ya. Tanggal 28 Maret kalau nggak salah itu terbit karikaturnya. Tadi kan katanya menaikkan oplah juga di karikatur. Berarti Indopos pada waktu itu naik oplahnya. 28 Maret itu ya. Nah, nanti kita tunggu informasi selanjutnya. Tapi yang jelas, sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Muhammad Syaifuddin Tiput dari Indopos. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dari 3 kategori ya, pemenang. Dari cetak, foto, dan juga karikatur. Nah, kita sudah kehadiran. Tadi seperti yang pertama di awal juga sudah disampaikan bahwa juri-juri hebat kita, ya beliau-beliau sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan yang pertama ini kita mau mendengarkan kira-kira pandangan dari para juri kita. Yang pertama untuk kategori media cetak. Ini di sini para senior-senior saya, ya kebetulan sudah hadir, baik yang ada di wilayah Candi Bentar ini maupun yang mengikuti secara Zoom ya, secara telekonferensi. Ada tim juri Pak Asro Kamarokan, kemudian Ibu Maria Andriana dan juga Pak Ahmed Kurnia. Dan untuk kesempatan ini kami persilakan kepada Pak Asro Kamarokan untuk memberikan penilaian dan juga mungkin ada cerita yang pasti akan sangat bermanfaat untuk kita. Silakan Pak Asro. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Edi, Ernest, dan kawan-kawan. Ada hebat. Yang saya hormati, selamat tahun kali itu untuk kawan-kawan di sini dan juga yang menyaksikan acara ini dari Zoom. Selamat tahun dan kawan-kawan semua. Kita mendapatkan 75 item judul yang harus kita baca satu persatu. Ketua Dewan jurinya adalah Ibu Maria Andriana, kemudian ada Ahmed Kurnia dan saya Asro Kamarokan. Itu terjadi perdebatan yang serius, perdebatan yang cukup seru untuk menentukan yang terbaik dari 75 yang masuk. Dan saya ingin katakan, Bang Atal, sebagai informasi, kita cukup bangga kawan-kawan daerah mengirimkan sejumlah tulisan. Dan kualitasnya juga luar biasa, Bang Atal. Bahkan setiap juri itu kan diminta mau masuk, kami calonkan 5. Sebelum nanti kita perdebatkan. Dan semua juri itu dapat dengan ada berapa karya daerah masuk dari 5 calon. Jadi saya mau mengatakan bahwa
kualitas pusat dan daerah, jarak kualitas pusat dan daerah ini harus kita jaga. Kemampuan jurnalistik kementerian daerah itu juga luar biasa menurut saya, itu dasar. Dan kita memberi apresiasi dan menurut saya, mari kita dorong terus juga di daerah untuk melahirkan karya-karya hebat. Nah kemudian, Devi, kenapa jalan pedang dai kampung ini yang kemudian menjadi pemenang? Belum menjadi perdebatan yang seru, karena ada juga calon lainnya, misalnya tentang laporan Tempo tentang Mas itu cukup menarik. Saya membayangkan ketika ini akan sama dengan liputan Washington Post oleh Presiden kasus Watergate. Nah, tapi itu masih berlanjut ya. Nah, terjadi pendapat tersebut. Lalu kita semua akhirnya sependapat bahwa inilah yang terbaik dalam pedang dai kampung. Ini tidak sekedar persoalan toleransi. Di antara kami juga berpikir bahwa ini ada inisiatif dari tokoh-tokoh daerah, pesantren-pesantren daerah untuk membangun masyarakat di daerah tentang ekonomi, kemudian kebersamaan seperti kasus di Aceh atau yang di Bojonegoro misalnya. Menurut saya ini inspirasi yang kuat yang bisa mengilhami banyak orang bahwa pesantren itu tidak seperti dibayangkan banyak orang. Satu. Yang kedua adalah ada kecenderungan, ada upaya yang serius dari dan nyata dilakukan oleh tokoh-tokoh di daerah itu, ya pemilik pesantren, apakah yang ada di Aceh, Bojonegoro, Jogja dan lain, untuk mengatakan bahwa Anda nggak benar loh, ada anggapan bahwa pesantren itu sumber terpetik ya teroris. Mereka melakukan dengan perbuatan yang nyata, dan itu menurut saya luar biasa. Nah, selain memang secara jurnalistik hampir tidak ada masalah ya, karena pendekatan pertama kita adalah soal jurnalistik, baru kemudian kita lihat efeknya dan seterusnya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan bahwa ini isu yang akan terus menerus, dan kemudian mari kita beri semangat kepada tokoh-tokoh pada masyarakat itu bahwa mereka harus bangkit, harus mengatakan bahwa mereka bisa. Selamat kepada kawan-kawan. Ini penghargaan Adi Negoro ini sangat mudah, dan ini kalau di tingkat dunia tentu sebagai pekerja. Ini agak tertinggi dalam bidang jurnalistik. Terima kasih, Jim. Terima kasih, kita kasih terus untuk Pak Asro Kamaroka ya, sudah mewakili Bu Maria dan juga Pak Hamid Kurnia. Kalau nggak salah, Dewan Juri yang lain juga mengikuti via Zoom ya. Kami ingin menyapa juga Bu Maria dan juga Pak Hamid Kurnia. Terima kasih Anda bertiga, ini para tokoh-tokoh senior kita yang sudah tentu saja tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Asro sudah mengambil keputusan memilih yang menjadi pemenang untuk kategori cetak adalah karya dari Devi Ernest dan teman-teman dari majalah Tempo. Sekali lagi terima kasih Pak Asro dan juga teman-teman dari juri untuk kategori media cetak. Nah selanjutnya kita mau mendengarkan ini kira-kira seperti apa dari tim juri untuk kategori foto. Nah saat ini sudah hadir ya salah satu juri yakni Pak Tagor Siagian melalui fasilitas Zoom ya. Kita telekonferensi langsung dengan Pak Tagor. Apa kabar Pak Tagor? Pak Tagor, apakah bisa mendengarkan kami? Pagi, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Pak Tagor. Senang melihat Anda sangat semangat hari ini bersama dengan tim juri yang lain. Ada Pak Meskipun hujan. Dan juga ada Pak Reno Esnir. Silakan Pak Tagor, mungkin Anda ingin menceritakan bagaimana kemarin proses penilaian untuk kategori foto ini. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin Pak Atal, Pak Utun, senior-senior saya. Jadi saya bersama Oscar Motuloh dan Reno Esnir
dari sekian banyak foto yang kebanyakan bertema pandemi ya, COVID, kami memilih foto Toto Wijayanto dari Kompas karena dia fotonya paling dramatis. Kita lihat tanpa lampu kilat, dia mengandalkan cahaya yang ada dari lampu kendaraan, ISO-nya 4000, lensanya lebar 24. Jadi seperti fotografer legendaris Robert Capa bilang, kalau foto Anda kurang bagus, berarti Anda kurang dekat. Tapi dalam keadaan pandemi seperti sekarang kan tetap harus memikirkan keselamatan diri sendiri juga. Kesehatan fotografernya, peliputnya, juru kamera televisi. Jadi tetap tidak boleh gegabah, emosi, jangan merasa dirinya seperti Rambo, main menyeruduk sana-sini, tetap harus bijaksana, karena beberapa di antara teman-teman peliput kan keluarganya juga menunggu di rumah, berharap ayahnya, suaminya kembali dengan selamat. Jadi janganlah ajang-ajang seperti lomba foto dijadikan tolok ukur, oh saya fotografer yang berhasil, saya fotografer yang gagal. Saya belum pernah menang Adi Negoro, hanya juara harapan tahun 93. Saya meliput konflik di Kamboja, perang antara Khmer Merah dan tentara Kamboja. Tapi bukan berarti saya terus berhenti jadi wartawan. Anggaplah ini kesempatan untuk memperluas pergaulan, bahwa masyarakat umum akan memperhatikan karya-karya Anda selanjutnya di media tempat Anda berkarya. Dan untuk teman-teman yang belum berhasil, tetaplah berkarya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, jadi tahun depan di ajang Adi Negoro fotonya akan lebih beragam. Terima kasih, demikian. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Pak Tagor Siagian. Serta tim juri yang lain, ada Pak Oscar Matulo dan juga Pak Reno Esnir ya. Tadi cukup detail, teknis, yang kita juga jadi bisa belajar. Tadi benar yang disampaikan beliau, memang sekarang harus jaga jarak ya. Mau nggak mau memang punya tantangan khusus ya teman-teman yang dari Kompas untuk bisa mengambil objek foto sedemikian rupa ya. Sekali lagi terima kasih untuk tim juri Pak Tagor Siagian, Pak Oscar Matulo dan juga Pak Reno Esnir yang telah memilih pemenang untuk kategori foto Toto Wijayanto bersama dengan tim dari Kompas. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelumnya saya ingin menyapa lagi sekali lagi ini yang baru hadir, baru bergabung bersama kami melalui fasilitas Zoom atau juga yang masuk melalui media sosial. Terima kasih. Anda adalah orang hebat karena Anda sekarang sedang menyaksikan orang-orang hebat juga di sini. Mereka adalah para pemenang dari berbagai kategori untuk anugerah jurnalistik Adi Negoro. Dan kita akan lanjut kepada kategori karikatur. Juri karikatur saat ini sudah hadir bersama dengan kita melalui fasilitas Zoom juga. Kita akan telekonferensi bersama dengan Pak Gatot Eko Cahyono. Dan juga bersama dengan tim ada Pak Yusuf Susilo Hartono dan Pak Wina Armada. Wah, ini senior-senior saya semua ya. Silakan Pak Gatot Eko Cahyono, apakah sudah bergabung dengan kita? Bisa mendengarkan? Ya, sepertinya Pak Gatot sudah siap. Atau mungkin Pak Gatot mau memunculkan karikatur dulu nih, sebelum memberikan tanggapan. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Gatot, apa kabar Pak Gatot? Alhamdulillah, puji Tuhan. Luar biasa. Saya melihat senyum Pak Gatot itu, satu senyum Pak Gatot menghadirkan sejuta semangat bagi kita. Amin, amin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon izin kepada Pak Ketum Atta Depari dan Bu Rita sebagai Ketua Bidang Jurnalistik Adi Negoro. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada kawan-kawan jurnalis yang telah memenangkan anugerah jurnalistik Adi Negoro tahun 2020 ini.
Untuk menyingkat waktu, saya akan berbicara bahwa kenapa karikaturnya Safruddin Ifut itu menang. Nah, dalam beberapa penjurian secara virtual di bulan Desember yang lalu, kita bertiga, saya Gatot Eko Cahyono sebagai ketua Dewan Juri, kedua Bapak Wina Armada, ketiga Pak Yusuf Susilo Hartono, Bapak Yusuf Susilo Hartono, kita bertiga memutuskan karya Sarifuddin Ifut ini memenuhi persyaratan yang mempunyai nilai cukup tinggi dibanding dengan semua peserta yang hampir berjumlah 70. Kalau nggak salah ada 65 karya karikatur. Nah, kita Ya, Substansi. mohon bisa di-unmute Pak Gatot. halo. Iya, audionya sudah kembali. Monggo, silakan Pak Gatot. Dilanjutkan. Nah, kita memakai sistem gugur sehingga mengerucut ada 4 besar karya karikatur yang kita adu akhirnya. Nah, keempat karya itu yaitu tentang satu, kesulitan sinyal. Ini masalah sekolah online yang kesulitan sinyal. Yang kedua, RIP solidaritas. Masyarakat menolak jenazah COVID. Yang ketiga, WFH, work from home. Ini digambarkan secara cerdas berupa manusia gerobak. Terus yang keempat adalah perjuangan Pak Jokowi di dalam memprioritaskan bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur di dalam pandemi COVID. Nah, dari keempat karya karikatur ini akhirnya terpilih karyanya Mas Ifut dari Indopos yang dimuat tanggal 28 Maret 2020. Kenapa bisa menang? Nah, ini akan saya sederhanakan bahwa karena karikatur itu sebagai sebuah tajuk rencana berupa gambar, visual-visual yang digambarkan Mas Ifut ini cukup cerdas. Secara semiotika, pemilihan simbol, penggambaran secara grafis, ide-ide yang digambarkan, ini secara komunikatif sangat mudah dipahami. Tidak membuat masyarakat pembaca bingung. Terus kandungan kritiknya juga cerdas, ada bumbu humornya. Jadi digambarkan WFH ini bapak-bapak yang membawa gerobak beserta keluarganya, ada istri dan beberapa anaknya. Nah, di dalam gerobak itu ada gambar rumah. Nah, artinya apa? Dalam celutukan bapak yang bawa gerobak ini, beliau nyeletuk katakanlah begini. Sebelum pandemi COVID, kita ini sudah work from home gitu loh. Nah, di dalam sebuah karikatur, celetukan-celetukan ini diperlukan untuk menambah pesan yang disampaikan menjadi sangat satir. Nah, saya melihat gambar ini ada satir, ada kontras masyarakat miskin dan kehidupan kota yang sangat metropolis gitu ya. Nah, sementara manusia gerobak ini gerobak ya sekaligus rumahnya. Saya pikir di era semua presiden di dalam mengentaskan kemiskinan ini menjadi suatu program tahunan yang entah sampai kapan. Karena pada faktanya di semua kota besar yang namanya orang miskin ini sangat banyak. Dan ini gambar Mas Ifut ini sangat mewakili sekali menurut saya.
sangat cerdas idenya, sehingga bisa menjadi juara pertama. Kita sepakat ketiga juri untuk mengangkat karya Ihud menjadi juara pertama. Itu saja, Pak Jimmy. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk Pak Gatot Eko Cahyono, Pak Wina Armada, dan juga Pak Yusuf Susilo Hartono. Ya, ini beliau-beliau tadi sudah tadi Pak Gatot sudah menjelaskan bagaimana proses penilaiannya hingga judul dari dulu juga sudah WFH. Nah, ini dari Muhammad Syarifuddin Ihud berhasil memenangkan untuk kategori karikatur untuk Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2020. Ini keren sekali. Dan tadi saya juga mendengarkan banyak sekali ini sense of humornya Pak Gatot ini luar biasa ya. Kita sering juga bercanda. Jadi memang banyak penjelasan beliau tadi yang menjadi pembelajaran juga untuk kita. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Gatot, Pak Yusuf, dan juga Pak Wina Armada dari tim juri karikatur. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah mendengarkan nih yang pertama tadi dari para pemenang ya, kategori cetak, foto, dan karikatur. Kemudian tadi bagaimana penjelasan dari Dewan Juri, proses penilaian mereka seperti apa, dan segala macam tadi kita sudah mendapatkan pembelajaran banyak. Senang sekali rasanya, untuk 3 kategori tadi sudah kita lewati, dan itu untuk sesi pertama. Nanti di sesi kedua, kita akan melihat siapa saja pemenang untuk 3 kategori yang lain, yakni untuk media cyber, kemudian radio, dan juga televisi. Tapi tentunya Anda jangan kemana-mana, karena saya juga nggak kemana-mana ya. Kabarnya katanya akan ada door prize juga ya, benar ya Pak ya? Kalau nggak salah nih ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, katanya ada rumah, mobil ya, saya nggak tahu juga. Nanti kita coba verifikasi. Berhubung saya masih wartawan, tugas saya untuk memverifikasi. Kalau nggak seperti itu, saya malu nanti sama senior-senior saya di sini. Oke, baik Bapak Ibu, para peserta yang mengikuti di Candi Bentar, Ancol, Jakarta yang indah ini, dan juga bagi peserta webinar yang mengikuti via Zoom, dan juga mungkin yang mengikuti melalui media sosial kita ya, dari streaming dan semua-semua, kami sampaikan terima kasih, apresiasi. Jangan kemana-mana sekali lagi, karena saya nggak kemana-mana. Karena setelah ini, kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Nah, ini yang seru. Karena nanti kita sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita akan beri kesempatan untuk tanya-jawab dulu ini. Kami persilakan. Apakah sudah ada yang raise hand? Ya. Jadi teknisnya kita akan melihat siapa yang pertama untuk raise hand. Nanti akan kita kasih kesempatan. Silakan kepada saudara-saudara para peserta webinar. Oke, kelihatan ini sepertinya sudah ada ribuan yang raise hand ya. Oh belum ya? Oh ternyata tangan saya ya. Kelihatan kayak ada yang raise hand tadi. Rupanya tangan saya. Sudah adakah yang mau bertanya? Silakan. Sambil kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa nanti sesudah ini ada sesi kedua sekali lagi untuk kategori media cyber, radio, dan televisi. Nanti kita akan juga untuk melihat siapa-siapa saja pemenangnya. Tapi yang jelas tentu saja masih banyak pertanyaan yang ingin kita sampaikan ini kepada para pemenang untuk kategori media cetak, foto, dan juga karikatur. Karena saya sendiri tadi masih penasaran, masih banyak juga sebenarnya hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Devi, kepada Toto, dan juga kepada Syarifuddin ya, untuk kategori masing-masing. Sudah ada kan yang raise hand? Silakan kepada peserta webinar Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2020. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan ditanya kepada para peserta kita. Ini mumpung peserta kita bersemangat semua ini di sebelah saya. Ya, ada Mbak Devi ya dengan karyanya tadi ya, teman-teman dari majalah Tempo. Ini teman-teman yang lain kabarnya juga ikut ya Mbak Devi ya tadi ya. Ada. Bersama dengan teman-teman tadi ya. Oke. Memang dan kawan-kawan itu akan lebih seru ya. Jadi supaya lebih meyakinkan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dan juga untuk kategori foto kepada Bung Toto ya, dengan ceritanya tadi yang
lumayan membuat saya agak sedikit membayangkan tadi gimana ya kalau seandainya saya yang melakukan itu. Sudah ada yang ngerasain? Ada yang bertanya dari Mas Eka Budiarta. Ya, silakan. Pada juri, apakah sudah puas dengan jumlah peserta yang masuk? Misalkan jumlah karikatur, apakah 70 peserta itu banyak atau sedikit? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Kita coba untuk lanjut dulu ya, untuk memberi kesempatan. Adakah yang bertanya? Ada lagi dari ada Mas Sumarno Kartodiono. Ya. Untuk tim Tempo, Mbak Devi, apa tantangan Anda di media cetak untuk liputan investigasi saat sekarang, ketika orang lebih condong membaca lewat media online? Ya. Ini tadi ada pertanyaan untuk juri dan ini pertanyaan untuk pemenang ya. Ada lagi Pak pertanyaan berikutnya? Ya, sementara kita beri kesempatan dulu kepada Dewan Juri untuk bisa menanggapi pertanyaan pertama tadi. Ya. Silakan kira-kira kepada tim juri karikatur ya berarti ya. Jumlah 70 itu sebagai peserta yang banyak atau sedikit? Oke, silakan Bu Rita yang kebetulan di sini sudah hadir, Ketua Panitia Tetap Adi Negoro. Ibu Rita, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik dari Mas Eka Budianta tadi tentang jumlah. Ya, mengenai jumlah begini, mungkin berbeda dengan lomba-lomba jurnalistik yang lain. Lomba jurnalistik yang lain memang membebaskan peserta secara perorangan. Nah, khusus mengenai anugerah jurnalistik Adi Negoro ini, yang kami minta adalah redaksinya. Jadi media-media itu kami harapkan memang mengirim karya yang terbaiknya. Jadi secara internal mereka sudah memilih yang terbaik, baru kemudian dikirimkan kepada panitia. Karena itu kami tidak mengejar jumlah yang wah, tetapi kualitas yang mereka kirim. Seperti itu jawaban kami. Terima kasih Mas Eka. Terima kasih Bu Rita. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab dari penanya Mas Eka. Tadi sudah langsung dijawab oleh Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik Adi Negoro. Ya, Bu Rita tadi sudah menjelaskan dan berikutnya kami persilakan Mbak Devi untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Ya, untuk pertanyaan apa tantangan untuk media cetak sebetulnya kami di media cetak juga ada online-nya gitu. Nah, cuman mungkin pertanyaannya bagaimana sih melakukan peliputan lebih mendalam dibanding dengan media online gitu. Nah, makanya di kami majalah Tempo memang kita punya waktu biasanya untuk liputan itu selama sepekan. Jadi selama sepekan itu kami mencoba mendalami isu, bertanya ke berbagai narasumber sehingga ada perbedaan antara online dengan cetak. Tentunya orang tidak mau membaca majalah Tempo yang terbit yang juga seminggu sekali sama dengan baca online yang lain gitu. Nah, jadi itu yang kami lakukan, makanya kebanyakan yang kami lakukan itu butuh waktu yang namanya investigasi, mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, kalau balik lagi ke yang jalan terbang dari kampung itu, kita melakukan bukan investigasi ya, maksudnya kalau liputan yang jalan terbang dari kampung itu, cuman mungkin itu prosesnya sekitar 2 atau 3 bulan. Jadi kami memang harus memverifikasi lagi ketika ada nama-nama masuk, dia konsisten nggak sih ketika misalnya memang dia mengajar dan kemudian dia memberikan misalnya advokasi juga dengan kayak misalnya di Aceh itu ada Umi Hanisa, jadi dia itu pemilik pesantren yang isinya itu adalah murid-muridnya itu adalah korban kekerasan seksual. Nah, dia tuh bahkan rela sampai diusir dari kampungnya agar ya itu tuh tetap bisa berjalan gitu. Jadi
di sana tuh seolah-olah itu adalah aib lah menampung anak-anak yang korban kekerasan seksual terus sambil di luar nikah, tapi dia masih tetap konsisten sampai sekarang gitu, sampai diusir di kampungnya. Nah itu kan harus perlu verifikasi. Jadi ketika ada nama masuk, kemudian kita minta bantuan juga dengan teman-teman koresponden kita di lapangan yang tentunya kalau kami di Jakarta sangat sulit untuk hadir apalagi pandemi. Jadi kita meminta bantuan mereka itu untuk memverifikasi apakah nama-nama yang masuk ini ya memang sudah bisa layak untuk kami tulis gitu sebagai calon. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devi. Mudah-mudahan tadi sudah bisa menjawab pertanyaan. Kita kasih applause untuk para penanya. Apakah masih ada lanjut pertanyaan berikutnya? Itu untuk Mas Haikal. Ada lagi Mas Iqbal ya? Oke. Mas Iqbal, untuk pengambilan foto. Ada pertanyaan ke Mas Toto dari Mas Iqbal, jurnalis. Untuk pengambilan foto di masa pandemi sekarang, apa saja kendala atau tantangan di lapangan pada saat pengambilan foto di lapangan? Terus yang berikutnya dari Mas Lahyanto Nadi, bisa diceritakan bagaimana proses kreatif dalam membuat karikatur untuk Mas Ifut. WFA sejak dulu itu keren banget gitu kan. Nah, kemudian ada satu lagi, Dio, tim Tempo ini, pertanyaan kepada tim Tempo, investigasi di masa normal saja sulit, bagaimana dengan investigasi di masa pandemi? Kesulitan teknis apa di lapangan dan apalagi kasusnya masih banyak dianggap tabu oleh masyarakat. Ya. Mantap, terima kasih Pak. Monggo silakan Mas Toto, kemudian nanti akan dilanjut oleh Bung Syarifudin. Silakan Mas. Terima kasih untuk Mas Iqbal atas pertanyaannya. Jadi di Kompas itu soal pandemi ini, liputannya itu kita serahkan ke wartawannya yang akan ke lapangan. Jadi wartawannya itu disuruh mengukur sendiri kira-kira ini resiko yang akan diambil ini senilai dengan nilai beritanya enggak gitu loh. Kalau nggak worth it ya ditinggal aja. Atau kalau terlalu berkerumun, objeknya itu umpamanya kayak rilis atau doorstop, kita harus bisa jaga jarak lah dari jauh. Ya resikonya mungkin foto yang diambil nggak begitu jauh gitu. Selain itu, kalau kayak ke makam segala itu ya kita Kompas mewajibkan wartawannya untuk memakai alat kelengkapan diri yang standar. Mulai dari, kalau ke makam ya mulai dari pelindung kepala, goggle, masker rangkap, sarung tangan, sampai hazmat itu harus dipakai. Itu benar-benar kita harus benar-benar seaman mungkin gitu loh. Itu ya. Kalau untuk yang harian biasa ya tadi seperti yang tadi itu dibilang, nilai beritanya worth it nggak sama tingkat resiko yang akan kita ambil gitu. Kalau kira-kira nilai beritanya rendah ya udah tinggalkan aja kalau udah kondisi seperti ini gitu. Terus untuk melindungi karya wartawan juga setiap minggu itu dari Kompas itu untuk ya istilahnya biar anak buahnya ini aman atau percaya diri, kita diwajibkan untuk ikut antigen di kantor. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa segera ditangani gitu. Terus setelah selesai liputan, biasanya kita membuat laporan harian. Jadi umpamanya hari ini saya modal di lokasi A, kondisinya gimana, itu harus kita laporkan secara detail pada editor. Jadi kalau suatu saat seumpama amit-amit tadi ya, saya positif, gampang nge-trackingnya, oh ternyata pas hari ini, sekitar hari ini ternyata si fotografer ini pergerakannya di daerah ABC, gitu, seperti itu sih. Mungkin itu bisa membantu Mas Iqbal atas pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, menarik ya. Terima kasih Mas Toto dari penjelasannya. Sekarang kita sambung dengan Bung Syarifudin untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Silakan. Terima kasih. Kalau ditanya tentang proses pembuatan karya tentang tema yang kebetulan pada saat ini mendapat penghargaan, sebenarnya ide itu kan ada yang dipancing, ada yang secara otomatis karena kita sudah
terbiasa melihat sesuatu, kemudian kita melihat sisi humornya, yang bagi orang lain itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi kita, itu adalah hal yang bisa kita olah menjadi sebuah karya yang menarik dan ada unsur humornya. Ada dua teknis yang harus dikuasai di dalam membuat karikatur yang baik. Yang pertama adalah penguasaan untuk mendapatkan ide. Yang kedua adalah secara teknis menguasai cara pembuatan karikatur, baik itu secara artistik dan juga dalam pembuatan di dalam karikatur itu sendiri. Kalau ide tentang WFH, memang kita sering melihat banyak orang-orang yang tinggal di gerobak, dan ini sungguh miris bagi saya karena di setiap hari saya melewati orang yang dalam gerobak itu, dan dalamnya ada seorang anak kecil yang masih bayi, dan itu mungkin secara di bawah sadar itu membawa bukan beban, membawa sebuah ironi yang cukup dalam, dan itu tiba-tiba muncul ketika saya mencari sebuah ide tentang tema COVID ini. Kemudian dituangkan dalam bentuk gambar yang memang kita butuh kemampuan juga untuk membuat gambar tidak sekedar hanya menggambarkan potret tentang peristiwa nyata, tapi juga harus melihat sebuah komposisi dari karya tersebut yang tadi termasuk menjadi salah satu penilaian yang penting dari Dewan Juri. Itu yang mungkin yang saya akan sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Syarifudin. Mudah-mudahan tadi sudah bisa menjawab. Kita kasih applause sekali lagi dong ya kepada para penanya kita, dan juga tadi atas semua yang sudah dijawab oleh para juri maupun para pemenang. Masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada satu tadi yang belum dijawab. Silakan Mbak Devi. Ya sebenarnya ya kesulitannya itu ya, kalau kita di lapangan kan biasa sekarang ini kalau biasanya kalau kita ketemu langsung jauh-jauh itu kan harus ada antigen ya. Yang mungkin kalau antigen itu kan dari kantor juga sudah memfasilitasi itu gitu. Untuk di liputan daerah tadi sebelumnya juga saya sempat cerita, kita juga waktu pas liputan Jalan Pedang dari kampung ini juga meminta bantuan sama teman-teman kita di daerah, koresponden daerah, untuk turun ke lapangan, karena kalau kita di Jakarta mungkin memang agak sulit ya, apalagi maksudnya untuk ke daerah itu aksesnya juga misalnya terbatas segala macam. Jadi kita juga bersama dengan kawan-kawan di daerah, dan tentunya ya teknisnya seperti itu. Waktu pas kita ke Kalimantan itu sempat juga kita nggak bisa masuk karena waktu itu juga lockdown di Kalimantan. Jadi akhirnya kita tetap menunggu sampai situasi yang kira-kira bisa memungkinkan, dan kawan-kawan di daerah juga setelah itu juga tes lagi kan untuk memastikan dia negatif. Itu sih paling untuk teknis di lapangan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Devi. Sekali lagi kita kasih applause untuk teman-teman yang tadi sudah menjawab, dan tadi benar ya, memang keselamatan nomor 1. Jadi setidaknya tadi dari 3 pemenang, 3 kategori kita memang dengan segala tantangan tadi sudah menjelaskan, tapi yang jelas tetap bisa menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Dan bahkan tadi yang karikatur juga ya, walaupun memang unsur humornya tinggi, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Syarifudin, tetap harus mengedepankan etika jurnalistik ya Bung ya. Dan terima kasih, dan sekali lagi selamat kepada Mbak Devi Ernis beserta dengan tim dari majalah Tempo untuk pemenang kategori Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020 untuk media cetak. Ya, kita kasih applause sekali lagi untuk teman-teman pemenang dari media cetak. Kemudian untuk kategori foto, Mas Toto Wijayanto beserta dengan tim dari Kompas. Kita kasih applause sekali lagi. Dan juga untuk kategori karikatur, Mas Muhammad Syarifudin Ifut beserta dengan tim dari Indopos. Terima kasih sekali lagi kepada para pemenang dan juga kepada para dewan juri
dan juga tadi semua yang sudah memberikan pendapat, pertanyaannya. Terima kasih. Untuk sesi pertama rasanya sudah bisa kita akhiri, tapi yang jelas tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini kan kita akan segera lanjut masuk kepada sesi kedua karena sudah menunggu ya para pemenang-pemenang untuk 3 kategori yang lain, yakni kategori media cyber, radio, dan TV. Nah, ini nggak kalah seru. Ini nanti kita akan dengarkan siapa yang menjadi pemenang dan juga bagaimana proses penjurian daripada Dewan Juri. Dan untuk itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pemenang. Terima kasih. Tetap semangat, tetap berkarya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tunggu lagi ya untuk ikut anugerah jurnalistik Adi Negoro ya Bu Rita untuk tahun 2021. Ya, itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga peserta webinar anugerah jurnalistik Adi Negoro, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Setelah ini kami akan lanjut untuk sesi kedua, tadi seperti yang saya sampaikan untuk kategori media cyber, media radio, dan juga media TV. So, Anda jangan kemana-mana, karena saya memang tidak akan kemana-mana. Saya akan tetap di sini. Sekali lagi dari lokasi Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Jakarta yang indah ini, kami mempersembahkan anugerah jurnalistik Adi Negoro 2020, dan setelah ini kami akan hadir di sesi kedua. Don't miss it, jangan kemana-mana. Kamu di sebelahnya Pak Jimmy aja di sini. Kamera. Oke, Pak. Jadi, Aulia Rahman yang dari sana ya? Ini cerita tentang semangat kami, semangat menjaga Ibu Pertiwi. Ketika sampah semakin berserak, kami sadar harus bahu-membahu dan mulai bergerak. Berawal dari yang ada di depan mata, kami ubah kebiasaan lama dengan hal-hal sederhana, termasuk dengan mengurangi yang hanya bisa dipakai sekali. Semangat warga Kampung Berseri Astra Pulau Pramuka dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk kualitas kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Saatnya bergerak bersama. Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba. Tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Tantangan demi tantangan dihadapi, ia ingin buktikan keterbatasan bukanlah halangan. Lewat telinga, ia membaca. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Membuka mata teman-temannya, melihat masa depan baru. Semangat Tutus Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Tak terbayangkan dirinya akan mengabdi di sini, membelah hutan dan sungai demi menunaikan bakti. Sentuhan tangannya menggerakkan hati, mengalahkan jarak yang terbentang. Rintangan yang datang tak lagi jadi penghalang. Setiap tangannya terulur, tangan-tangan lain bergegas menyambut. Sentuhannya terus bergema,
sambung menyambung, seperti lingkar persaudaraan. Satu inspirasi kecil dari tangannya menumbuhkan 1000 kekuatan, membangkitkan jutaan harapan baru. Semangat Rosmiati dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Setiap langkah dimulai dengan mimpi. Mimpi yang tak usang ingin diwujudkan. Mimpi yang selalu hidup kemarin, hari ini, dan esok. Mimpi yang terbentuk berani oleh tangan-tangan kecil kita untuk wujudkan angan-angan yang besar. Karena inilah sejatinya Indonesia. Kita tumbuh bersama sebagai bangsa, ditopang oleh mereka yang berani mengambil langkah. Keberanian yang menjalar ke setiap lubuk hati, tercipta dari jutaan mimpi tiap usaha. Dan di setiap tekad itu, kami ada. Menjadikan nyata setiap asa. Karena inilah besarnya Indonesia. Dengan ragam kisah bergema di berbagai sudutnya. Membentang dari tengah lautan, pesisir, sampai puncak tertinggi. Luasnya negeri terhubung lewat usaha dan inovasi tanpa henti, mendekatkan tiap jarak dalam genggaman. Memeluk zaman dengan segala kebaruan. Dan dari sentuhan ujung jari, 3, 2, 1. Kita melesat, menembus langit, menembus batas, tegaskan langkah menuju impian kita. Kami memupuk rasa percaya, pastikan wujud setiap mimpi yang ada. Dengan sinergi berbagai perusahaan anak, tak akan ada kata ragu untuk terus konsisten melangkah maju. Komitmen sepanjang seabad usia kami untuk terus bekerja dan berkembang demi majunya bangsa dan negara. Hingga mencapai lebih tinggi, menjadi yang terbaik. Ini adalah jalan kami untuk terus menjadi yang terdepan. Untuk bangsa dan dunia. Karena di setiap langkah yang diambil, kami meyakini pada tiap mimpi yang kami wujudkan terbangun kekuatan bagi negeri. Sebab kami hadir untuk melayani. Menjadi sang pewujud mimpi. Kita hidup di era yang serba cepat. Tidak boleh telat.
bisa jadi ada kesempatan yang terlewat. Mengendalikan semua dengan semakin mudah. Karena kami percaya energi dan waktu Anda sangat berharga. Hidup pun menjadi jauh lebih terang. Dengan PLN Mobile, semua makin mudah. Download aplikasinya sekarang juga. PLN, Power Beyond Generations.